Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, tidak jarang kita menghadapi berbagai tantangan yang memicu pikiran negatif, mulai dari kekhawatiran tentang masa depan, ketakutan akan kegagalan, hingga kemarahan terhadap situasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Pikiran-pikiran ini seringkali muncul tanpa diundang dan bisa merusak ketenangan batin serta produktivitas sehari-hari. Namun, bagaimana jika ada cara untuk menghadapinya secara lebih efektif? Filsafat Stoik, atau yang lebih dikenal sebagai Stoicisme, menawarkan panduan praktis untuk menghadapi dan membersihkan pikiran negatif ini. Diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Zeno dari Citium, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, Stoicisme berfokus pada pengendalian diri, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Bagi para filsuf Stoik, pikiran negatif dianggap sebagai hasil dari persepsi kita yang keliru terhadap dunia. Alih-alih menjadi korban dari emosi yang tidak terkendali, Stoicisme mengajarkan kita untuk mengenali bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita bisa lebih mudah mengembangkan mentalitas yang tenang, positif, dan resilient dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Tidak hanya itu, Stoicisme juga mengajarkan kita untuk melihat setiap hambatan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tantangan hidup, dalam perspektif Stoik, bukanlah hal yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk memperkuat karakter kita. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip Stoik bisa diterapkan untuk mengatasi pikiran negatif dan mengembangkan ketenangan mental dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana filsafat Stoik menawarkan panduan praktis untuk membersihkan pikiran negatif dan mengembangkan mentalitas yang lebih positif dan tenang. Pelajaran pertama, memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal. Salah satu ajaran utama Stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Pikiran negatif seringkali muncul karena kita merasa kehilangan kendali atau terjebak dalam situasi yang tidak kita inginkan. Marcus Aurelius, dalam Meditations, sering menekankan bahwa kita hanya memiliki kendali penuh atas pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Di luar itu, kita harus menerima kenyataan bahwa segala sesuatu, mulai dari cuaca, opini orang lain, hingga hasil dari usaha kita, berada di luar kendali kita. Ketika kita mulai merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu, Stoicisme mengajarkan kita untuk bertanya, apakah ini berada di bawah kendaliku? Jika jawabannya tidak, kita harus melepaskannya dan menerima keadaan tersebut. Melepaskan keinginan untuk mengontrol apa yang tidak bisa kita kendalikan adalah langkah pertama untuk membersihkan pikiran dari beban negatif yang tidak perlu. Pelajaran kedua, mengembangkan sikap ketidakpedulian yang positif, apatheia. Dalam filsafat Stoik, ada konsep yang disebut apatheia, yang dapat diterjemahkan sebagai ketenangan batin. Ini bukan berarti menjadi tidak peduli atau apatis dalam arti modern, tetapi lebih kepada menjaga jarak emosional dari hal-hal yang tidak penting atau tidak dapat dikendalikan. Pikiran negatif seringkali muncul karena kita terlalu emosional terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Misalnya, jika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan atau menyinggung, reaksi emosional alami kita mungkin adalah marah atau merasa tersinggung. Namun, Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan hal tersebut memengaruhi batin kita. Dengan mempraktikkan apatheia, kita belajar untuk mengendalikan reaksi kita terhadap hal-hal eksternal dan tidak membiarkan perasaan negatif mendominasi pikiran kita. Pelajaran ketiga, latihan kesadaran diri dan refleksi. Seorang Stoik sejati akan terus-menerus melatih kesadaran diri, self-awareness, dan melakukan refleksi harian. Ini adalah bagian penting dalam menjaga pikiran tetap bersih dari negativitas. Epictetus, dalam Enchiridion,
seringkali menekankan pentingnya meninjau ulang hari kita setiap malam dan merenungkan tindakan serta pikiran kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya bereaksi secara rasional terhadap situasi hari ini? Apakah saya membiarkan perasaan marah atau cemas mendominasi pikiran saya? Dengan latihan refleksi seperti ini, kita dapat menjadi lebih sadar akan pola pikir negatif yang mungkin muncul tanpa disadari. Selain itu, ini membantu kita untuk secara aktif mengidentifikasi area di mana kita perlu memperbaiki cara berpikir kita agar lebih sesuai dengan nilai-nilai stoik, seperti ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pelajaran keempat, fokus pada tugas yang berada di depan mata. Filsafat Stoik juga mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada di hadapan kita dan tidak terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Marcus Aurelius menulis bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Pikiran negatif seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi atau pada kejadian yang sudah berlalu. Dengan memusatkan perhatian pada tugas yang ada di hadapan kita saat ini, kita dapat mengurangi kebiasaan merenung berlebihan atau overthinking. Ketika kita benar-benar hadir dalam momen dan memberikan yang terbaik pada tugas yang sedang kita lakukan, kita akan menemukan bahwa banyak kekhawatiran dan pikiran negatif secara alami akan menghilang. Prinsip ini sangat penting dalam Stoicisme, karena mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki dan tidak membuangnya dengan hal-hal yang tidak produktif. Pelajaran kelima, praktik premeditatio malorum, merenungkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Salah satu latihan mental yang diajarkan dalam Stoicisme adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Meskipun tampaknya bertentangan dengan tujuan membersihkan pikiran negatif, latihan ini justru membantu kita untuk mempersiapkan diri secara emosional terhadap kemungkinan yang paling buruk. Dengan membayangkan berbagai skenario buruk, kita tidak lagi terkejut atau kecewa ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Ini adalah cara efektif untuk membangun ketahanan mental dan menjaga pikiran tetap stabil meski menghadapi situasi yang sulit. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan dari latihan ini bukan untuk membiarkan diri terjebak dalam ketakutan atau kecemasan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menerima kenyataan bahwa hal-hal buruk bisa terjadi dan bahwa kita bisa menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Pelajaran keenam, mengubah perspektif terhadap masalah. Epictetus seringkali mengatakan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu manusia, tetapi cara mereka menafsirkan peristiwa tersebut. Pikiran negatif sering muncul karena cara kita memandang suatu masalah. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengubah perspektif kita terhadap situasi yang sulit. Alih-alih melihat masalah sebagai sesuatu yang mengganggu atau menakutkan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Misalnya, jika kita menghadapi kegagalan, alih-alih terpuruk dan merasa tidak berharga, kita bisa melihatnya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap masalah, kita bisa membersihkan pikiran dari emosi negatif yang tidak produktif dan menggantinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Pelajaran ketujuh, menerima kehidupan sebagaimana adanya. Amor fati. Konsep amor fati, atau mencintai takdir, adalah salah satu prinsip stoik yang paling kuat dalam membersihkan pikiran negatif. Amor fati mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu yang kita anggap positif maupun negatif, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sempurna. Daripada melawan kenyataan atau mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita diajarkan untuk mencintai dan merangkul takdir kita, apapun bentuknya. Dengan menerima kehidupan sebagaimana adanya, kita dapat melepaskan rasa frustrasi, kemarahan, dan penyesalan yang seringkali menjadi sumber pikiran negatif. Amor fati mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam segala hal, bahkan dalam tantangan dan penderitaan,
karena semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Pelajaran ke-8. Berlatih kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Stoik berfokus pada 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan berlatih kebajikan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membersihkan pikiran dari kebiasaan buruk seperti kecemasan, kemarahan, atau iri hati. Kebijaksanaan membantu kita membuat keputusan yang tepat, keberanian memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, keadilan memastikan bahwa kita memperlakukan orang lain dengan baik, dan pengendalian diri memungkinkan kita untuk mengendalikan nafsu dan emosi kita. Ketika kita berfokus pada pengembangan kebajikan, kita secara alami akan menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan kebajikan, dan dengan berfokus pada kebajikan, kita dapat menjaga pikiran kita tetap bersih dan damai. Filsafat Stoik menawarkan banyak alat praktis untuk membersihkan pikiran negatif. Dengan memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, mengembangkan sikap apatheia, berlatih kesadaran diri, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya, kita bisa mencapai ketenangan batin dan kebebasan dari emosi negatif. Stoicisme bukan hanya sekadar teori, tetapi cara hidup yang mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan pengendalian diri.